Halo anak-anak, selamat jumpa kembali. Pak Guru ucapkan kita jangan lupa bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas permulaan hari baru ini yang diberikan kepada kita. Dan marilah kita mohon kepada Tuhan supaya selama minggu yang baru ini kita tetap dalam lindungannya. Dan anak-anak, untuk mengawali hari ini Pak Guru memotivasi anak-anak kami, yaitu tentang kesuksesan. Nah, sebuah kesuksesan anak-anak itu hanya akan berhasil kalau kita berusaha terus meskipun situasi semakin sulit. Nah, ini Pak Guru minta supaya menjadi motivasi anak-anak kami hari ini di dalam menyelesaikan segala tantangan hidup, tantangan belajar dan sebagainya, sehingga anak-anak kami tetap bersemangat dan tetap positif dalam menghadapi kenyataan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, marilah kita mengikuti pembelajaran yang keempat hari ini dengan baik dan penuh semangat. Hari ini kita masuk ke pembelajaran 4, tema 6, subtema 2. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita anak-anak, yang pertama yaitu dengan membuat diagram tentang isi bacaan, siswa mampu menyajikan hasil kesimpulan isi teks penjelasan pada media cetak secara tertulis dengan tepat dan jelas. Yang kedua, dengan bekerja sama dalam kelompok, siswa menemukan sumber belajar tentang membangun ekonomi dan sosial budaya di Indonesia secara rinci. Dan yang ketiga, dengan membuat proyek buku, siswa mampu menjelaskan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini garis besar yang harus kita capai, namun kita akan menyesuaikan nanti sesuai dengan kondisi kita saat ini. Maka anak-anak kami, Pak Guru minta supaya menonton betul video ini, karena di dalam video ini semua apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita itu tersampaikan. Dan di akhir nanti video ini ada tugas kita seperti biasa, dan Pak Guru mohon untuk dikerjakan dengan baik dan dengan rapi. Citra, apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama lagi untuk mata pelajaran tematik kelas 5. Kita belajar di tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 2, perpindahan kalor di sekitarku, pembelajaran yang keempat. Mari adik-adik yang hebat, kita belajar dengan penuh semangat. Masih ingatkah adik-adik semuanya tentang peristiwa terjadinya angin laut dan angin darat yang dimanfaatkan oleh para nelayan untuk melakukan kegiatan mereka? Tentunya masih ingat ya adik-adik ya, sudah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Para nelayan pantai Ngrenehan, Gunung Kidul, Yogyakarta kembali ke pantai ketika matahari telah naik pada siang hari. Mereka berangkat melaut pada malam dan dini hari, melaut ke tengah laut dan menebarkan jala mereka untuk menangkap ikan. Ketika mereka telah menyentuh bibir pantai pada siang hari, mereka akan disambut oleh para nelayan lain untuk membantu menggeser perahu mereka ke daratan. Beberapa rekan nelayan lainnya akan membantu nelayan penangkap ikan itu untuk menurunkan hasil tangkapannya. Sedangkan nelayan yang lain membereskan peralatan menangkap ikan. Begitulah keseharian kegiatan para nelayan yang biasanya hidup berkelompok dalam sebuah perkampungan atau desa nelayan. Lalu kemanakah hasil tangkapan ikan itu mereka bawa? Yuk kita cari tahu bersama-sama adik-adik. Kehidupan nelayan Indonesia. Para nelayan dan pedagang ikan bertemu di sebuah tempat pelelangan ikan di salah satu tempat di Banda Aceh, Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Tempat pelelangan ikan merupakan tempat bertemunya para pembeli ikan dan para nelayan yang telah menangkap ikan. Nah, para pembeli di pelelangan ikan biasanya adalah para pedagang adik-adik.
Mereka akan menjual kembali hasil tangkapan para nelayan ini kepada para konsumennya. Tempat pelelangan ikan itu ramai setiap hari pada musim tangkap ikan. Akan tetapi, jika gelombang laut sedang besar dan cuacanya buruk, tempat ini menjadi sepi. Para nelayan tidak dapat melaut adik-adik, sehingga mereka tidak punya hasil tangkapan yang bisa dijual. Begitulah kehidupan para nelayan. Para nelayan juga harus memelihara laut tempat mereka mencari ikan. Mereka tidak menggunakan zat berbahaya seperti racun dan bom ikan yang akan memusnahkan isi laut adik-adik. Mereka menggunakan peralatan sederhana seperti jala ikan biasa dan menggunakan perahu nelayan tradisional. Ketika perahu mereka telah penuh dengan muatan ikan, mereka akan kembali ke pantai untuk menjual tangkapan mereka. Mereka harus memastikan laut mereka tidak tercemar oleh zat-zat berbahaya yang dapat mengancam kehidupan biota laut dan kehidupan mereka sendiri. Kehidupan para nelayan pun diwarnai dengan serangkaian kegiatan yang telah diturunkan dari nenek moyang mereka. Beberapa kegiatan seperti perayaan petik laut dilakukan untuk memberikan ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Acara ini pun dimaksudkan agar mereka itu terlindungi dari bahaya dan laut menghasilkan banyak ikan untuk ditangkap. Nah, itu tadi adik-adik informasi mengenai kehidupan nelayan di Indonesia. Adik-adik, dari bacaan tadi kita akan membuat daftar hal-hal penting yang kita temui dalam setiap paragrafnya. Nah, contohnya di sini di paragraf yang pertama. Hal-hal penting apa sih yang ada dalam paragraf ini? Hal yang penting dalam paragraf ini yang pertama adalah informasi mengenai para nelayan dan pedagang ikan itu bertemu di sebuah tempat yang namanya pelelangan ikan. Lalu tempat pelelangan ikan merupakan tempat bertemunya pembeli ikan dan para nelayan yang telah menangkap ikan. Yang ketiga, hal penting dalam paragraf ini adalah para pembeli adalah para pedagang yang akan menjual kembali ikan kepada para konsumennya. Itu hal penting di paragraf 1. Lalu hal penting di paragraf kedua ini apa? Nah, yang pertama, tempat pelelangan ikan akan ramai setiap hari pada musim tangkap ikan. Nah, jika gelombang laut sedang besar dan cuaca buruk, para nelayan tidak bisa melaut, sehingga mereka tidak punya hasil tangkapan yang bisa dijual. Itu hal yang penting yang ada di paragraf kedua. Hal penting yang ada di paragraf ketiga adalah para nelayan juga harus memelihara laut tempat mereka mencari ikan. Mereka menggunakan peralatan sederhana seperti jala ikan biasa dan menggunakan perahu nelayan tradisional. Mereka harus memastikan laut mereka tidak tercemar oleh zat-zat berbahaya. Ini hal penting yang ada di paragraf ketiga. Lalu di paragraf keempat, hal pentingnya adalah kehidupan para nelayan itu diwarnai dengan serangkaian kegiatan yang sudah diturunkan dari nenek moyang mereka. Lalu perayaan petik laut dilakukan untuk memberikan ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ini adalah hal-hal penting yang ada di paragraf 1 sampai paragraf yang keempat. Adik-adik, setelah itu kita akan bersama-sama membuat diagram yang menjelaskan isi bacaan di setiap paragrafnya. Kita akan menentukan pokok pikiran dari setiap paragraf. Kita juga bisa membuat garis dan judul bacaan yang mewakili pokok pikiran tersebut. Di sini Kak Citra sudah mempunyai contohnya. Jadi judulnya di sini tadi kan kehidupan nelayan di Indonesia. Nah, kehidupan nelayan di Indonesia itu para nelayan itu akan bertemu dengan pembeli ikan di tempat pelelangan ikan yang merupakan pedagang ikan. Lalu tempat berjualannya bagaimana? Ramai pada musim tangkap ikan, sepi saat cuacanya buruk. Berikutnya, nelayan Indonesia itu berkewajiban memelihara laut
tidak menggunakan racun dan bom laut, memastikan laut tidak tercemar. Nah, para nelayan Indonesia itu menggunakan peralatan yang bagaimana? Oh, peralatan yang sederhana, menggunakan jala biasa dan perahu tradisional. Lalu serangkaian kegiatan nelayan Indonesia itu apa? Oh, ada acara petik laut sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini contoh diagram dari Kak Citra. Adik-adik, mari kita garis bawahi pokok pikiran di setiap paragrafnya. Lalu kita buat kalimat tanya atau pertanyaan dengan menggunakan kata tanya yang sesuai. Bisa apa, siapa, mengapa, kapan, bagaimana, dan di mana. Contohnya adik-adik di paragraf pertama ini pokok pikirannya atau gagasan utamanya itu ada di kalimat yang pertama. Para nelayan dan pedagang ikan bertemu di sebuah tempat pelelangan ikan di salah satu tempat di Banda Aceh, Provinsi Nanggro Aceh, Darussalam. Nah, kalian bisa membuat kalimat tanya berdasarkan gagasan pokok ini. Contohnya kalimat tanyanya, siapa saja yang bertemu di tempat pelelangan ikan? Nah, jawabnya bisa nelayan dan pedagang ikan ya di sini ya. Kalian bisa buat pertanyaan seperti itu. Lalu di paragraf yang kedua, nah yang Kak Citra beri warna merah dan garis bawah ini adalah gagasan utamanya. Tempat pelelangan ikan ramai setiap hari pada musim tangkap ikan. Nah, untuk pertanyaannya bagaimana? Bisa seperti ini. Kapan biasanya tempat pelelangan ikan ramai? Jawabnya adalah setiap hari pada musim tangkap ikan. Untuk paragraf berikutnya, kalimat utama atau gagasan pokoknya berada di kalimat pertama juga. Para nelayan juga harus memelihara laut tempat mereka mencari ikan. Pertanyaannya bagaimana? Bagaimana cara para nelayan harus memelihara laut tempat mencari ikan? Ya, dengan tidak menggunakan zat berbahaya dan alat tangkapnya itu sangat sederhana. Di paragraf berikutnya ini adalah kalimat utamanya. Lalu pertanyaannya bagaimana yang bisa kita buat adik-adik? Siapa yang mempengaruhi kehidupan para nelayan? Nah, dari paragraf yang ini kalimat utamanya kan yang mempengaruhi kegiatan para nelayan ini adalah nenek moyang mereka. Kegiatan pelelangan ikan merupakan salah satu contoh kegiatan yang di dalam masyarakatnya melibatkan interaksi atau hubungan antara individu, kelompok, dan sosialnya. Apa saja yang terjadi dalam sebuah kegiatan pelelangan ikan? Yuk kita simak bacaan berikut ini. Kegiatan pelelangan ikan. Nah, kegiatan pelelangan ikan ini merupakan sebuah kegiatan pertemuan antara para nelayan penangkap ikan sebagai penjual ikan dengan para pembeli yang biasanya adalah para pedagang ikan. Dalam pelelangan ikan, para pembeli ini akan melakukan penawaran secara langsung yang dibantu oleh juru lelang. Nah, para juru lelang ini akan menawarkan harga dari harga yang paling rendah yang ditentukan oleh penjual. Lalu para pembeli akan melakukan penawaran. Pembeli dengan harga penawaran tertinggi yang akan mendapatkan barangnya. Nah, para penjual adalah para nelayan yang biasanya menangkap ikan di laut secara berkelompok. Hasil tangkapan ikan segar mereka akan dibawa ke tempat pelelangan ikan atau TPI untuk ditimbang, lalu diletakkan berjajar dengan hasil tangkapan nelayan yang lain. Setelah semua hasil tangkapan ikan diletakkan dan semua pembeli siap melakukan pelelangan, juru lelang akan memulai proses jual beli. Nah, kegiatan pelelangan ini biasanya hanya berlangsung beberapa jam saja karena ikan segar harus segera dipasarkan. Para nelayan penangkap ikan berharap hasil tangkapannya akan mendapatkan harga yang layak untuk memenuhi hidup keluarganya. Hasil penjualan ikan pun harus dibagi dengan nelayan dalam kelompoknya. Tempat pelelangan ikan atau TPI biasanya dibangun di daerah pelabuhan ikan, di mana para nelayan ini bisa berlabuh untuk membawa hasil tangkapannya.
TPI ini biasanya dibangun oleh pemerintah setempat dengan tujuan untuk melindungi para nelayan agar hasil tangkapannya mendapatkan harga yang baik untuk memenuhi kehidupan keluarganya. Pembeli ikan di tempat pelelangan biasanya adalah pedagang besar yang akan menjual kembali hasil lelangan ikannya ke pasar-pasar. Para pembeli ikan ini tidak hanya berasal dari daerah setempat, bisa juga berasal dari tempat yang lain adik-adik. Para pedagang ikan ini akan menjual hasil laut terutama ke daerah-daerah yang jauh dari pantai, seperti di kota atau di daerah pegunungan. Oleh karenanya, para pedagang ini memerlukan alat transportasi untuk membawa barang dagangannya ke daerah-daerah lain yang membutuhkan. Adik-adik, mari kita menentukan peran dari setiap orang yang terlibat dari kegiatan pelelangan ikan tadi. Nah, tadi kan ada orang-orang yang bertugas dalam pelelangan ikan. Kita akan pelajari bersama. Contohnya di sini adalah nelayan. Nah, nelayan itu perannya apa? Oh, sebagai penjual ikan di TPI, sebagai pencari ikan di lautnya. Lalu tadi ada juru lelang. Juru lelang itu tugasnya apa? Menawarkan harga kepada calon pembeli ya. Lalu tadi ada juga pedagang besar. Pedagang besar ini perannya adalah menjual ikan ke daerah lain atau ke pasar-pasar. Lalu tadi juga ada penyedia alat transportasi, itu perannya membawa ikan dari tempat pelelangan ikan ke daerah lain atau ke pasar-pasar yang lain. Itu tadi peran dari masing-masing orang yang terlibat dalam pelelangan ikan. Setiap warga negara itu mempunyai peran berbeda serta memiliki hak dan kewajiban yang berbeda satu dengan yang lainnya adik-adik. Kamu tentu tahu bahwa setiap warga negara apapun kegiatannya memiliki hak dan kewajiban tertentu. Setiap kegiatan yang dilakukan sebagai bentuk interaksi dengan lingkungannya akan memberikan pengaruh kepada ekonomi, sosial budaya dalam masyarakat tersebut. Adik-adik, banyak orang yang terlibat dalam kegiatan itu. Setiap yang terlibat itu memiliki peran yang berbeda agar kegiatan pelelangan itu berjalan sesuai tujuannya. Orang-orang yang mempunyai peran berbeda tersebut juga memiliki hak dan kewajiban yang berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, adik-adik, di sini Kak Citra akan menyebutkan peran, hak, dan kewajiban dari masing-masing orang yang terlibat dalam kegiatan pelelangan ikan. Contohnya di sini, kegiatan pelelangan ikan, orang yang terlibat adalah nelayan. Perannya apa? Oh, menangkap ikan di laut. Dia juga punya hak dan punya kewajiban. Haknya apa? Mendapatkan uang dari hasil penjualan ikannya. Kewajibannya apa? Kewajibannya adalah menyediakan ikan dengan kualitas yang baik. Menjaga kelestarian laut, itu juga kewajiban nelayan adik-adik. Lalu tadi ada juru lelang. Nah, perannya apa? Menawarkan harga pada pembeli. Haknya apa? Haknya dia mendapatkan jasa dari pelelangan ikan, mendapatkan ibaratnya seperti gaji begitu ya, karena dia sudah membantu untuk melelangkan ikan tersebut. Kewajibannya apa? Memberikan informasi harga ikan dengan tepat. Itu hak dan kewajiban serta peran juru lelang. Berikutnya ada yang menjadi pedagang besar. Perannya apa? Oh, memasarkan ikan ke daerah lain. Haknya apa? Dia berhak mendapatkan keuntungan dari hasil penjualannya itu. Kewajibannya apa? Menyediakan ikan yang dibutuhkan oleh pembeli. Berikutnya ada penyedia alat transportasi. Perannya itu mengangkut ikan dari tempat pelelangan ikan ke daerah lain. Haknya apa? Mendapatkan jasa atas pengangkutan ikannya itu adik-adik. Kewajibannya mengangkut barang sampai ke tujuan. Itu tadi diagram yang menjelaskan tentang peran, hak, dan kewajiban orang-orang yang terlibat dalam kegiatan pelelangan ikan.
Nah, kegiatan pelelangan ikan ini merupakan salah satu contoh terjadinya interaksi masyarakat terhadap lingkungannya untuk membangun perekonomian dan kehidupan sosial budaya mereka. Kamu juga dapat mengamati bahwa setiap kegiatan dalam masyarakat itu melibatkan pemenuhan hak dan kewajiban setiap orang di dalamnya. Banyak kegiatan masyarakat yang dapat kamu amati di sekitarmu. Oleh karena itu, lakukanlah kegiatan berikut ini dalam kelompok adik-adik. Kalian bisa berkelompok, bisa juga kalian kerjakan sendiri ya. Nah, kalian bisa mengamati kegiatan masyarakat di tempat yang berbeda. Kalaupun kalian tidak bisa mengamati, kalian bisa mencari gambar tentang kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, lalu adik-adik, ini adalah langkah-langkah kegiatannya. Kalian bisa mengamati pasar, balai desa, puskesmas, kantor pos ya. Lalu kalian buat tabel seperti ini. Nah, di pasar orang yang berperan itu siapa saja? Misalnya ada pedagang, ada pembeli. Lalu perannya apa saja? Kalian sebutkan adik-adik. Contoh lainnya misalnya di balai desa, puskesmas dan lain sebagainya. Lalu kalian selain menyebutkan peran, misalnya pedagang di pasar, hak dan kewajibannya apa saja? Penjual atau pembeli, hak dan kewajibannya juga apa saja. Jadi kalian sebutkan seperti Kak Citra tadi, ada peran, ada hak dan ada kewajiban. Nah, adik-adik, setelah itu kalian bisa buat diagram seperti ini. Ya, kalian buat diagram seperti ini. Kalian tuliskan apa sih di pasar itu? Oh, ada pedagang, ada pembeli, ada pengangkut barang. Kalau di pasar itu ya ada tukang parkir. Perannya apa? Haknya apa? Kewajibannya apa? Bisa kalian tuliskan adik-adik. Nah, contohnya di sini Kak Citra akan ambil untuk pasar adik-adik ya. Nah, pasar itu ada pedagang, ada petugas retribusi pasar, ada buruh angkut, ada petugas kebersihan pasar. Nah, mereka itu memiliki peran yang berbeda-beda. Pedagang itu perannya menyediakan kebutuhan para pembeli. Lalu petugas retribusi pasar itu membantu menambah pendapatan daerah. Buruh angkut itu mengangkut barang pembeli dan penjual. Lalu ada petugas kebersihan pasar itu perannya menjaga kebersihan pasar. Lalu hak dan kewajibannya apa? Nah, hak dan kewajibannya ini adik-adik. Pedagang haknya mendapatkan tempat untuk berjualan. Kewajibannya membayar retribusi dan biaya sewa kiosnya. Lalu petugas retribusi pasar itu haknya apa? Mendapatkan gaji. Kewajibannya apa? Oh, menyetorkan hasil retribusinya kepada pemerintah. Buruh angkut itu punya hak memperoleh uang atau jasa yang diberikan. Kewajibannya apa? Mengantarkan barang sampai tujuan dengan selamat. Petugas kebersihan itu haknya mendapatkan upah adik-adik atas pekerjaan yang dilakukan. Nah, kewajibannya apa? Ya, menjaga kebersihan lingkungan pasar. Lalu kalian bisa buat bagan atau diagram seperti ini. Jadi kalian tuliskan, oh tadi di pasar itu ada pedagang, ada petugas retribusi, buruh angkut, ada petugas kebersihan. Nah, kalian sebutkan perannya apa, haknya apa, kewajibannya apa, seperti yang Kak Citra contohkan tadi di tabel yang di atas. Tinggal kalian pindah saja di diagram kalian masing-masing. Itu contoh dari Kak Citra tentang kegiatan interaksi masyarakat dan lingkungan di pasar. Kalian bisa sebutkan di puskesmas, di rumah sakit mungkin, di terminal, contoh yang lain ya adik-adik ya. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 6, subtema 2 pembelajaran yang keempat. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Nah, anak-anak, setelah menonton video tadi, maka inilah yang menjadi tugas kita hari ini, supaya lebih mendalam lagi pemahaman kita tentang materi yang sudah disampaikan. Nah, anak-anak, Pak Guru minta di dalam menulis jawaban, tolong ditulis dengan huruf yang jelas, dengan tinta pulpen yang jelas, dan
juga menjaga kebersihan lembar jawaban. Karena beberapa siswa Pak Guru lihat lembar jawabannya itu tidak layak untuk menjadi lembar jawaban. Nah, anak-anak, semoga ini membawa tambahan ilmu bagi anak-anak kami hari ini dan juga memperluas wawasan. Terima kasih.